Sebetulnya Kasiata Sampai itu adalah perlawanan jiwa Uni. Uni ada waktu itu ada kisah lah ya dengan seseorang itu. Tapi Uni tidak ingin tidak mungkin untuk bersatu gitu. Biarlah cinta kita ini kita bawa mati aja. Jadi cinta itu bukan hanya menyatukan artinya di atas dunia, di akhirat juga kita akan menunggu gitu. Nah karena Uni itu melawan hati Uni sendiri sebenarnya tuh. Jadi Uni minta kepada penciptanya namanya Syahrul Tarun Yusuf untuk membuat kisah ini. Uni nggak mau. Tapi cinta ya cinta gitu. Tapi cinta sejati itu tidak harus terjadi. Talua bayu ikan nyujina bawa mama pe ay dari Sabah ayam siku musang banyak raso kalape hai dari tanah ayam siku musang banyak raso kalape hai dari tanah Rampari putu balapau randa Mambao kalang nadi sarang kasih putu sayang tak sudah lalui nandala nani ada kasih putu sayang tak sudah lalui nandala nadi ada sayang tak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edrina Nurdin dalam Opera. Obrolan perempuan kali ini kita bersama-sama dengan
Ibu-ibu Indo Jalito Peduli. Hari ini saking kita bahagia mendengar bahwa Indo Jalito Peduli mendapat award penghargaan dari Padang TV atas upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan untuk membantu baik saudara-saudara kita yang ada di ranah maupun juga mempersatukan para perempuan-perempuan Minang yang ada di rantau. Kali ini kita berkunjung ke rumah The Legend dari lagu-lagu Minang. Saya nggak tahu udah berapa dekade dari saya lahir sampai sekarang saya punya anak udah gede-gede, beliau tetap berkarya. Uni tercinta kita, Eli Kasim. Ada yang ingat lagu ini? Ini lagu yang sangat melegenda. Buktinya sampai sekarang kita nggak pernah lupa. Lagu Sayang Tak Sudah. Nelly, Ya. ceritain kepada kita ini sayang tak sudah kepada siapa ini sebetulnya? Bagaimana? Itu kalau Sayang Tak Sudah itu, yang pertama itu merekam sebetulnya Orkes Gumarang. Asbon ya. Yang menyanyikan lagu itu tahun 50-an. Anas Yusuf. Gitu. Terus Uni mengulangnya lagi sekitar tahun 60-an. Karena Gumarang sudah tidak aktif lagi. Terus lagu-lagu Gumarang banyak Uni daur ulang. Seperti Sayang Tak Sudah antara lain. Lari Sanjo, Ayam dan Lapeh. Itu. Jadi kan Sayang Tak Sudah. Itu hanya sebuah lagu. Ya Kasih kasihnya tak aku sampai. tuh sayang tak sudah. Jadi Hebat, Nana. sebetulnya percintaan Nelly gimana nih dalam hal ini? Kok nih? percintaan Uni itu bukan percintaan Uni loh, kalau Sayang Tak Sudah. Jadi kita ingin mendengar ya. Ini ada lagu Sayang Tak Sudah yang sangat diresapi oleh Uni Eli dan kita semua. Nah ini jadi kita sendiri, nih Ruby generasi sekarang ini, kita yang generasi siswa gitu ya, juga mencintai lagu Sayang Tak Sudah. Karena kata-katanya yang sangat dalam, sangat puitis. Ya. Bagaimana dengan kisah percintaan Uni Eli kalau dilihat dari syair-syair lagu yang begitu dalam? Tadi Uni udah katakan bahwa syair lagu Sayang Tak Sudah itu tidak ada kaitan dengan kisah cinta Uni. Ya. Tapi kalau ada lagu-lagu lain seperti Kasih Tak Sampai, Cinta Ka Uda, atau Japitlah Denai. Nah, Pantai Padang. Nah, itu ada kebetulan kisah-kisah Uni lah. Catat ya, kisah cinta Uni Eli. Nanti kita akan mendengarkan lagunya bersama-sama. Coba sakete lagu Sayang Tak Sudah tuh gimana kata-katanya Uni Eli? Taluak bayu ikannya jina, bau mama pe, hai dari sampai. Merinding mendengarnya. Nelly ini kalau Ayam siku, musang kok banyak. Raso kalape, hai dari tangan. Nah, itu mungkin kisah semua orang bisa seperti itu. Ayam siku itu mengumpamakan seorang gadis atau perempuan, satu orang, tapi banyak orang yang ingin dia itu mendekatinya. Jadi ingin mendekati yang wanita itu. Nah, makanya dibilang ayam siku, musangnya yang banyak gitu kan. Ayam seekor, musangnya yang banyak. Jadi yang satu lagi yang betul-betul cinta sama dia, raso kalape, rasa mau lepas dari tangan.
karena banyak saingan. Itu. Jadi kasih tak sampai Ah, jadinya ya. iya. Ini sayang tak sudah, kasih tak sampai. Nelly tadi mengatakan bahwa ada lagu yang betul-betul gue banget deh, kata Nelly gitu ya. Kisah cinta gue banget. Kasih tak sampai. Belah dengangan kasih tak sampai, bulan jo bintang jauh bedanya, cinta garuda indah kabaca biar kabut badan junang. Bukannya salah dan pernah diasuh di tanah karena itu badan desa indah kanasi desa kini kau udah alam banyak tinggalan dengan surang ini hatilah hancur di dalam kamarmu pada mangkai lagi. Wow, kedalaman cinta dan kesetiaan. Jadi itu arti dari lagunya, yaitu bagaimana kedalaman cinta seorang Eli Kasim dan juga kesetiaannya, yaitu kesetiaan perempuan menanti kekasih hati yang sekarang juga ditunggu sampai mati. Jadi bahas Ya, kisah Uni begini. Eli di sini gimana? Sebetulnya kasih tak sampai itu adalah perlawanan jiwa Uni. Uni ada waktu itu ada kisah lah ya dengan seseorang itu. Tapi Uni tidak mungkin untuk bersatu gitu. Biarlah cinta kita ini kita bawa mati aja. Jadi cinta itu bukan hanya menyatukan artinya di atas dunia, di akhirat juga kita akan menunggu gitu. Nah, karena Uni itu melawan hati Uni sendiri sebenarnya tuh. Jadi Uni minta kepada penciptanya namanya Syahrul Tarun Yusuf untuk membuat kisah ini. Uni nggak mau. Tapi cinta ya cinta gitu. Tapi cinta sejati itu tidak harus terjadi. Ya, jadi cinta yang sebenarnya itu tidak harus bersatu, tapi dalam hati sampai kapanpun tidak akan pernah pudar. Waduh, ini luar biasa. Nah, itu. Syair-syair lagu Minang Ya. dahulu itu sangat dalam maknanya. Karena memang keahlian orang Minang memang membuat pantun, bersyair yang juga punya makna-makna yang sangat dalam. Nelly, sebetulnya kisah cinta Unieli pertama itu gimana ini Unieli dengan Uda Nazif Basir? Ini ada halangan nggak sih dari orang tua, ada hambatan nggak waktu itu? Banyak sekali, perjuangannya banyak sekali. Kisah kalau diurut dari pertama itu ada lucunya, ada sedihnya, ada apa namanya itu, ya senangnya gitu ya. Jadi ya bermula di atas stage, di atas panggung, ya Bidayadi. Nah sesudah terjadi itu berproses.
dari tahun 69 sebenarnya itu terjadinya. Tahun 69, kemudian karena sering bertemu, dan sesudah acara show kita tuh ada rame-rame pergi, waktu itu terakhir show dengan Elia Kadam dan Muksin. Di Padang tahun 69 gitu ya. Tahun akhir tahun 69 lah, 70. Awal-awal tahun 70 gitu. Nah, sesudah show kita pergi ke Pantai Padang. Nah, di situ entah kenapa lah si Uda ini mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan cintanya. Bukan ke Uni. Oh, okay. Kisah dia. Begini itu tidak usah kita terangkan bagaimananya. Dan tidak sengaja gitu ya, Uri juga menceritakan kisah Uni di Pantai Padang itu. Nah, setelah selesai kita pulang rame-rame. Kita bukannya berdua aja pergi ke sana ya, rame-rame. Ada Elia Kadam, ada Muksin, ada orang Pemda, ada orang-orang musik juga gitu, karena jalan itu tuh malam sekitar jam habis maghrib lah kita jalan-jalan sambil makan kacang segala macam itu ya. Nah, kenapa tuh di meja kita berdua, biasanya ada satu meja gitu kan di pantai itu. Berceritalah, Eli gimana ininya ini. Enggak biasa. Atau kalau udah gini gitu. Oh iya. Nah, terus udah selesai terjadinya begitu, kita pulang. Pulang, kemudian kebetulan ya pencipta lagu Minang ini sering tidur di rumah Uni. Yaitu Syahrul Tarun Yusuf, Rustam Rascani, Masrul Mamuja, Sam Tanjung. Itu selalu di rumah Uni tuh. Jadi apa-apa tuh Uni kepengen lagu kayak begini, Uni ceritakan seperti ini, tolong dibikinkan lagunya. Ini tolong dibikinkan lagu. Mereka itu berlomba-lomba untuk membuat ini. Dan kebetulan juga Uni dapat undangan awal tahun 70 itu undangan ke Singapura lagi untuk rekaman Philips Record ya. Nah, bisa nggak nih kalian bertiga nih ciptakan lagu Pantai Padang? Nah, nanti yang mana yang Uni rasa ini, jadi kapan Nelly katanya? Besok Uni terima pagi-pagi nih. Nah, kadang-kadang pulang besok Uni terima karena Uni lusanya udah berangkat ke Padang, ke Singapura. Tahu-taunya iyalah, besoknya tuh datang banyak. Belum sempat dengar lagi. Langsung karena Uni sibuk untuk memberes-bereskan untuk berangkat keberangkatan ke Singapura tahun 70 awal itu. Nah, di Singapura udah dengar satu-satu. Baik dari Rustam Rascani, baik dari Masrul Mamuja maupun dari Syahrul Tarun Yusuf. Dan di sana Uni sekamar dengan almarhum Lilis Suryani. Lilis Suryani ya. Terus Uni bilang, Lis, ada lagu Masrul Mamuja lebih mengena di hati Uni. Tapi ininya kok iramanya bagaimana begini. Lilis tolong, dia kan pinter main gitar. Aku nyanyi Lis, kamu tolong iringin. Badabu ombak mahampe tapian Padang. Ya. Jadi gitu, isinya itu adalah kata ombak pacar, ombak bagulu manyenta tali jantung dek mangakok kini kita basuh. Itu yang kenapa sekarang kita bertemu gitu. Nah itu di kisah Pantai Padang itu. Jadi itu kisah pertama. Iya itu di situ dengan Uda Nazif Basir. Iya. Jadi setelah itu air mengalir. Berproses aja. Udah lupa. Nah, tahu-taunya udah lupa karena Uni sibuk nih Uni sibuk. Artis waktu itu lagi populer-populernya. Pulang dari Singapura, ada aja kiriman dari Padang. Clipping koran lah mengenai Uni. Ini ada. Siapa yang ngirim nih macam kan. Rupanya dari Uda Nazif. Jadi setelah Pantai Padang, Uni sibuk berkiprah di musik.
udah Nazif menuliskan semua perjalanan-perjalanan Uni Eli. Nggak clipping-clipping So koran sweet. yang artinya mengenai Uni show di sana, Uni Iya. show di sini, Uni rekaman di situ gitu doang. Wah sweet sekali. Jadi bada-bada jantung Malia ya kalau gitu ya. Jadi kembali Ini ada apa? berdebar-debar. Ini ada apa? Jadi mungkin di situ bermulanya barangkali. Ya. Tapi berproses lama juga sih. Nah setelah itu kapan lagi ketemunya? Setelah Uni balik dari Singapura dikirimin clipping-clipping koran? Nggak lama gitu, udahnya datang ke Jakarta. Nah, Ke Jakarta, terus Terus Uni show lagi tahun 70 itu di Padang. oke. Nah, ketemu lagi. Gitu. Jadi banyak lah. Jadi kisah cinta yang luar biasa. Ada lagi lagunya yang populer untuk menggambarkan kisah cinta Uni Eli. Tadi katanya Cinto Kauda. Itu gimana itu kata-katanya? Nah itu kisahnya itu ciptaan dari Rustam Rascani itu. Sebetulnya kisahnya itu waktu kalau kan itu berproses. Jadi kalau berproses itu kan Hartini kayaknya kita tuh nggak mau berpisah gitu kan. Waktu itu kan. Tapi tahu-tahu satu pergi ke Padang, kita tinggal di Jakarta. Akan gitu dulu kisahnya begitu aja. Betul. Nah, jadi lah dendanga kasih ya tak sampai kan gitu yang bulan jauh bintang jauh dedonyo cinta ka udah indah ka baca biar ka putui pada nyawa kan gitu. Dan dulu kan dengan bukan percintaan lah namanya. Percintaan kan nggak enak yang dengarnya sekarang karena udah tua-tua begini ya. Kayaknya nggak enak banget di dalam percintaan. Namanya juga tembang kenangan harus mengenang kembali cinta-cinta kita. Kalau dulu itu karena proses itu banyak halangan. Banyak halangan terutama dari keluarga Uni juga banyak halangan. Tapi gimana ya, semua juga Tuhan kan udah menginikan jodoh, mau apa namanya, rezeki, lahir jodoh, rezeki, maut itu Tuhan yang menentukan. Suratan tangan kita. Betul. Jodoh di tangan Tuhan katanya. Bagaimanapun kita mengelakkan, Uni berusaha untuk tidak terjadi. Itu udah berjuang mati-matian. Tapi kok nggak bisa gitu. Itu aja. Kisah cintanya sangat sweet banget. Tadi kok ada upaya untuk menghindari itu juga ternyata dari Uni Eli. Karena dulu itu kan Uni memang udah sendiri ya waktu itu ya. Udah itu kan masih berkeluarga. Ya Uni nggak mau gitu. Nggak mau untuk melawan itulah. Gitu, Betul. itu. Nah itu yang Uni yang udah yang melawan hati Uni itu. Nah sampai keluarga Uni sangat menentang semua zaman dulu. Tapi takdir sudah seperti itu bagaimana ya. Nah terus kan ada lagi lagu Japui Denai. Itu sebetulnya si Uda sendiri bercerita sama penciptanya waktu itu. Jadi lagu-lagu ini. Ada lagi pencipta Uda juga bercerita sama pencipta Uni itu udah dekat juga sama beliau. Jadi mengisahkan apa namanya lagu Bayangan Uda. Gimana itu lagu Bayangan Uda? Sebetulnya Bayangan Adia sebenarnya. Adia. Tapi karena Uni yang menyanyikan tapi Bayangan Adia, Bayangan Uda jadinya kan. Gimana ya? Laden cubo mailangkan udah tak bayang-bayang juga. Laden calir nanjo tapak tangan di salo jari udah tampak ulo. Dindiang dan pandang udah tak bayang dan calir loteng itu juga. Kamalah matod kaden pandang hai di sinan udah tampak jua. Ba itu kasih kau kekuangan membuat kabar dan diri. Anta dan alia tatapak tangan mulia dan genggam tiap hari.
Itu. Aduh, dalam Itulah banget, penuh kisah-kisahnya. makna. Kayaknya percintaan zaman dahulu itu betul-betul membuat kita merinding ya, saking ada nilai magisnya, ada nilai romantisnya. Ya, ada gembiranya juga. Ada gembiranya juga. Iya. Apa tuh nyanyi gembira ini? Kebetulan tuh Uni yang Nah. menciptakan Cogok Mencogok. Oh, it's- Nah, Mancogok, kebetulan karena ini udah dia. berproses udah oke gitu kan. Nah, Uni datang namanya itu kan. Nah, taunya si ini udahnya nggak ada gitu. Ah, Pergi ke ini ke Medan gitu. Nah. Udahlah, Uni nggak mau keluar. ah, Nggak mau keluar waktu itu dia di rumah kayak itu ada rumah saudara ya. Uni cerita sama pencipta di sini. Kesannya begini Mas, ini anunya. Aku punya lagunya nih. Dadeng deng deng deng. Dadeng deng deng deng. Cokoknya dadeng dan di dan. Terus sairnya kayak begini. Disuruh keluar, gua nggak mau keluar. Gitu. Ini nggak mau, merajuk lah. Gitu. Merajuk. Jadi diciptakanlah itu ke anunya Uni yang iramanya Uni, sairnya si Mas. Jadi gimana tuh lagunya? Jadi cogok mancogok lah dia dari jendela di balik tirai. Lalamo kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mukona jania. Nah, itu dibalik ya. Itu di karang-karang. Sedek si Mas Rul Mambujani lagi. Rindulah lamunan den tangguangkan. Basuh usah cok urang tak tahu. Denai kok tiba udah jan bajalan. Taruh muak badan dek manantikan. Gitu kan. Tika batingkah Gitu aja. bisa di Kalau anak sekarang gitu. janjinan lamu kita Pak Are. Kok kanai berang dek urang gae. Marilah kita pai barang. ke. Apa orang Naya? Aduh, Niat. Luar biasa ya. Gimana kita nggak teringat masa Ya. lalu nih ya? Ini teringat masa-masa muda Banyak nih. tuh kalau lagu-lagu tuh ada kaitannya dengan itu tuh banyak zaman dahulu tuh. Kayak naik Vespa udah lupa ini namanya. Kasih di bulan Juli. Nah, itu ada tuh. Nah, gimana itu perasaan kasih Ya. di bulan Juli itu? Lupa uni lagunya irama udah lama tahun 70 Ribuan itu. nyanyinya, gitu. Gimana Lupa. nggak ingat gitu. Tadi loh aja ya. mengira aja uni nggak tahu tuh. Dan dulu itu juga ada yang sangat fenomenal Uni. Pada waktu itu Uni menyanyikan lagu Gasyang Tangkurak. Waduh. Itu saya ingat ya waktu saya kecil-kecil. Waktu kecil-kecil tuh kita kalau keluar kota kan tinggal di Padang ke Bukit Tinggi ya. Ya. Atau waktu itu tinggal di Bukit Tinggi ke Padang gitu ya. Dan selalu melewati Lembah Anai. Iya. Itu kan dulu Lembah Anai itu kan masih serem ya. Serem. Ada pendakian itu kan serem banget. Kita adik kakak sering nyanyi tuh. Gasyang Tangkorak, Gasyang Tangkorak. Anak kecil-kecil ngumpet banget gitu. Dan itu nyanyi fenomenal. Gimana Nelly itu nyanyi Gasyang Tangkorak? Oh itu Karena ada memang kata-katanya. sebuah lagu. Indahlah kayu. Indah jenjang. kayu mak janjang di kapiang asakan dape urang den cinta. Tapi itu nggak ada kisah itu. Itu memang lagu diciptakan si Tarun Iya. untuk lagu-lagu makhis. Lagu-lagu diciptakan. dan sangat magis sekali lagu Nah. itu. Itu nggak ada kisahnya. Itu kan, itu kalau zaman sekarang tuh kayaknya orang guna-guna gitu ya. Gitu Ya. kan ya Gasyang Tangkorak. Tapi itu sangat fenomenal waktu itu. Tapi apa sih yang dinyanyikan oleh Ali Kasim yang nggak fenomenal ya? Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah. Pada waktu itu kan nggak ada ya. Coba Niat sekarang request lagunya apa? Yang terkesan banget oleh Niat. Aduh banyak banget ya. Hampir semua. Semua lagu itu ya. Keren-keren banget. Kalau yang tadi apa Padati, yang kata Nelly tadi, yang ini Padati tadi apa? Gimana? Udah pada sih. Roda Padati atau Kusia Padati apa tadi? Kusia Bendi. Kusia Bendi. Kusia Bendi itu lagu si Samsi Hasan, lagu Lucu-lucu gitu ya. Itu pertama kita satu panggung sama Uda tuh dan Aziz Uda. Oh, Jadi Uda dengan Da Samsi itu jadi Kusia dan Kusia Bendi dan si Samsi jadi Kudo. Hanya sekali Kusia. Kami penumpang sama Kartini Rosadi sama Wiwi Abidin waktu itu tahun 68. oke. Nah tahun 69 udah rekam tuh lagu. Itu gimana sih kata-katanya lagunya itu? Dilacu isi kudo balang
Manduo kancang larinya ditumpang bendi kapulang. Naiklah usah diago, lah naik orang muda-muda. Tagalak siku si bendi, ngecaliak jo sudui mato. Ondema Allahu Rabbi. Itu juga salah satu lagu yang gembira. Jadi ada Gembira. juga tadi lagu yang Itu lagu gembira. lagu Samsi Hasan. Samsi itu. Hasan ya. Nah juga yang kita ingat lagu Nelly ini selain dari percintaan, bagaimana Takanajo Kampuang. Juga ada nyanyi Takanajo Kampuang kan? Kampuang nan jauh di mato. Kampuang nan jauh di Mato itu gimana? Ada lagu, iya Kampuang nan jauh di Mato itu. Kampuang nan Jawa di mato, yang itu. Ada lagi satu lagi bukan Kampuang nan Jawa di Mato, tapi ini juga tentang kampung. Jadi tentang Simpang Ampe, Simpang Ampe. Kak anu ada pula nih rekan. Kok nak tahu di Rujak Padang, singgahlah di Muaro. Kampung kami. Kampuang kami. Ada Kampuang Kami. Nah, itu tahun 70 tuh nih rekan. Bukan Kampuang Jawa, Tinggallah Kampuang. Oh, tinggallah kampung. Nah, itu uni rekam tahun 69 itu. Itu kan juga kata-katanya. 68. Itu kata-katanya juga. 67. Oh, lagu Tinggallah Kampuang itu. 67. Tapi sudah tuh tahun 70 uni 70 uni ulang lagi. Udah berapa kali ulang tuh diminta produser tuh. Karena emang tuh lagunya luar biasa. Coba seketik nih, Tinggallah Kampuang. Tinggallah kampung, ranah balingka, kunduang singgala, onde laika manjago, mandeh kandu, tolong jodoh antah pabilo onde kita basuh. Di sasa-sasa sih nggak dari tadi niat ya. Sedih semua makanya. Jadi percintaan itu artinya sangat luas. Kasih sayang dengan pacar, suami, dengan orang tua, kampung halaman. Tinggallah Kampuang. Jadi memang kultur masyarakat Minang itu laki-lakinya merantau dahulu. Nah lagu-lagu Uni Eli Kasim kenapa juga sangat populer pada waktu itu mengekspresikan, merefleksikan perasaan kita gadis-gadis Minang yang di kampung yang memang pacarnya, suaminya pergi merantau atau kita sendiri pergi merantau, orang tua tinggal di kampung gitu ya. Jadi nyanyi takana itu. Makanya nanti tadi ada juga Takanajo Kampuang. Nah itu yang ada nyanyi gembiranya juga. Tapi tetap soal itu lagu rakyat itu. Betul. Setelah itu juga ada lagu tentang makanan-makanan yang terkenal. Bare Solo. Tuh. Itu Nelly juga kan? Ya, tapi ciptaan Udanuskan Syarif itu. Nah, Udanuskan itu sengaja menciptakan lagu Bare Solo itu yang tidak ada kata-kata ui, ai gitu. Nah, jadi orang manapun gampang untuk menyebawakan lagu itu kata Uda. Coba Bare Solo tanah di dandang. Di pagato ulam pario. Bunyi kule cando badendang. Dek di tingkah ondema si sambalado. Urang sumpu jalan barampe. Di Singkara singgah dahulu. Mare baru makan jopange. Indak tampak ondema mintuo lalu. Gak ada ui kan japui kan gitu. Jadi gak susah gitu ya. Supaya orang-orang yang bukan berasal dari Minang gampang membawakan. Dan lagu ini fenomena benar karena dibawakan juga oleh pernah dari almarhum Ibu Upit Sarimanah membawakan dengan gamelan. Dengan gamelan Sundanya. Jawa juga ada yang membawakan dulu Wajinah. Bare Solo itu. Karena gampang kata-katanya itu. Nggak seperti
Capui lah, itu kan susah kalau orang bukan orang Minang Betul. kan. Dan juga beatnya ya, beatnya itu Beatnya kan tuh juga dulu twist dulu tuh. nah. Zaman dulu tuh twist. Deng 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 ding 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 ding. Ingat masa lalu. Ingat masa lalu gitu kan ya. Ayo dong, kita juga ini. Adidai gato ulang pario. Iya tuh. Bunyi kule cando badenda. Di tingkah onden masih sambalado. Tadi ada lagi lagu yang tentang makanan yang mengirai tadi. Itu gimana lagunya itu? Coba kita laguin lagi sama-sama. Apa tadi lagunya itu? Mengirai. Yang tadi yang Coba makan- badaka adaka antimun batali tali. Ci ajo pai malaga ci unyang bayi bo hati. Jadi ini juga ada lagu-lagu yang komedian juga. Takkan Najo Kampuang, percintaan, tentang juga tentang makanan dan ini Ciun yang sangat komedian. Nah, jadi sangat Ada komedian. lagi lagu ini Sultan Batawi. Nah, gimana tuh? Ada aja tuh. Kenapa tuh? Ada aja dulu tuh. Taka basi buyuang mangkale di rantau urang. Abi poko nantande ranggae nyojuwo. Namun kocaka nan alun mambaleh juwo. Nah gitu kan. Bi asan saila saja marasai badan di jaut. Tempelah lama pado randang. Piti habis penyakit tibo. Lah jauh pulau jalan ke pulang. Biarlah. Betul. Ketek banamu gadang bagala. Asal sanangnya badan diri. Sajak babini di urang di Jawa. Dapatlah gala. Sultan Batawi. Betul. Nelly yang juga fenomenal dulu tuh Bugi Lamo. Oh, tuh iya. Oh, tuh pandai. Pantun. Nah, coba kita laguin dulu Bugi Lamo. Jubilamo ya Gimana ya? di Onde iyo bugilamo mainkanlah bugilamo tu. Onde iyo bugilamo mainkanlah bugilamo tu. Hitam bakile kudo balang tamanan bedi bugilamo. Urang mali lai sanang kok punon pulo awak nan punyo. Gitu. Terus ada lagi syairnya. Itu syair-syair lucu-lucu. Iya. Akhirnya Otobana mau pantai hiburan, tambangan Medan Bukit Tinggi, Malang Bacinto, Malang Badan, tunangan urang tak sayangi. Waduh, gawat. Ada lagi gitu ya. Kok nak tahu dirancak lado, cubo siangi agak 3 hari. Kok nak tahu dirancak jando, cubo caraikan 3 kali. Aduh, seru gak ini? Sahabat Adriana, ini kita ibu-ibu Indo Jalito ini emang luar biasa. Karena kita hobi kalau lagi ada acara bernyanyi-nyanyi ria gitu ya. Hanya saya aja yang gak bisa nyanyi. Tapi ini saya lagi belajar nyanyi sama Nelly. Jangan khawatir, nanti bisa juga. Waktu kecil-kecil saya sering sekali lagu Babendi Bendi. Babendi bendi ka sungai tanah, aduhai sayang. Babendi bendi ka sungai tanah. Dulu nari. Aduhai sayang, singgah lama mati, singgah lama mati ya, bungo lambayuang. Nelly percaya nggak? Waktu itu Nana tuh lagi SD. Nyanyi di stadion Korem ya yang di Bukit Tinggi. Kan ada stadion Korem itu Oh ya. iya, Deke Birugo. Dake Birugo. Jadi dulu itu ada acara 17 tahun. 17 Agustus kok 17 tahun. Ada acara 17 Agustus. Jadi SD di situ harus nyumbang lagu. Kita nyanyi payung. Tari payung. Tari payung.
bendi-bendi lagu ya. Iya kan begitu-begitu kan. Sungai Tanah. Waduh pokoknya top banget. Dan juga lagu yang sampai sekarang kita selalu menyanyikan, Laru Isanjo. Oh iya, itu lagu Gumarang dulu tuh. Lagu Lumarang Orkes Gumarang dulu. Dado Nelly Ciptaan juga khas- mempopulerkan ya, itu lagu. Uneli merekam lagi banyak. Banyak lagu-lagu Gumarang yang Uni rekam lagi seperti Laru Sanjo, tadi udah Simpang Ampe, Simpang Ampe Sukomananti. Betul. Coba nyanyi Simpang Ampe Sukomananti itu seketek karena itu juga lagu yang sangat bagus. Sukomananti hilang kamanu kadicari. Simpang Ampe Sukomananti, Simpang Ampe Sukomananti, Padang Tujuh Ayona Kapinaga, Padang Tujuh Ayona Kapinaga. Kok dake namo wapai, kok dake namo wapai, baapulo hati, rang nantingga, baapulo hati, rang nanting, telangai lalai patenggang kang. Itu Gumarang juga tuh. Sahabat Adriana, ini kita luar biasa dari tadi keriaan kita, keriangan kita juga. Ini ada Marubi ada yang mau tanyakan nggak buat Unieli nih sekarang nih? Oh. Nah ini nih. Pokoknya yang penting kita melihat Uni Elis sehat. Nah yang penting selalu sehat, happy, itu yang penting. Dan selalu berkarya untuk Amin. Selagi diperlukan, selagi Uni bisa berbuat dan orang senang, Uni juga bahagia. Gitu aja. Jadi kata Uni Eli tadi lagu Pantai Padang itu memang selalu dekat di hati. Cinta pertama di Pantai Padang. Aduh luar biasa. Nelly jadi gimana kata-katanya ulang lagi deh kalau gitu Pantai Padang sedikit. Aduh. terkesan Lupa Uni. Kita Lupa, juga Uni. Pantai Padang, Bo, gitu. Tapi tapi yang kadang jika ombak nak surut kadang habis siapa pasirnya ombak bergulur menyentak tali jantung den mengapa kini kita basuh. aduh, ini emang luar biasa sekali dan juga waktu kita kecil-kecil, ini ada Marubi ini Ruby lain sih generasinya masih muda. Masih muda dia. Tapi selera kita sama kan. Nelly, ada satu lagu Nelly dulu yang kita. Hafalan dia deh. Waduh, pokoknya semua lagu Nelly kita hafal deh. Hafal deh. Lagu dulu yang paling juga berkesan itu Sinariau. Onde. Jadi kalau kita dulu di Sumbar waktu kecil-kecil itu ada mobil antar kota. Ya. Dan dulu daerah Riau itu Pekanbaru banyak sekali perantau-perantau dari Minang. Benar. Nah itu terkenal sekali tuh ada Lubuk Bangku, ada macam-macam namanya. Nah lagu Sinariau ini nih kalau mobilnya lewat dulu tuh ya. Tararararar, keras tuh klaksonnya gitu kita tahu Sinariau. Uni Eli menyanyikan lagu Sinariau dulu. Betul. Itu Uni belajarnya dari almarhum Aji Sultan Sati, penyanyi tradisional, penyanyi Saluang. Waktu itu ke Jakarta. Uni masih tinggal tahun sekitar tahun 60-an itu ya, di Keramat Pulau. Nah dia di Gang Tongkang. Uni bawa tuh rekam tape. Grundig dulu kan enggak ada kaset itu belum ada gitu kan. Yang ada tape gede. Uni punya tape besar, tape Grundig dibawa itu ke Gang Tongkang. Belajar lagu-lagu Saluang sama dia. Jadi dia nyanyi lagu Saluang kayaknya Sinariau, Rendang Kopi, Budi Arau, banyak lagi Ombak Mamacah gitu kan. Nah, Uni rekam semua itu kan di tape Uni. Sampai di rumah, Uni dengerin, putar lagi kan. Uni dengar gitu.
Otobanamo. Dia kan lasinari. Duh, terus datang ini Masrul Mamuja. Mas, tolong dong iringin Uni nyanyi, Eli nyanyi ini. Dia lebih tua dari dia. Nyanyi Saluang Sultan Sati ini. Mas anukan gitar, tapi Eli nyanyinya dengan pop, dengan gaya pop, nggak saluang seperti ini. Gitu. Oto panamo la sinaria, bahaya kandang sudayana dari pakan, mamu gombi cudayan dari Bangkinang. Kata-katanya persis itu dari orang Saluang itu semua. Karena di Riau itu kan namanya Cudeyen itu ya mama ya Cudeyen namanya kan rumah Bangkinang kan. Dubu asangku utara tak bulu labuhan kapal Cudeyen dari Sia. Nah, gitu kan ada. Jadi memang dulu itu Pekanbaru dan Sumbar itu udah kayak udah saudara kembar gitu ya, karena betul. mondar-mandir terus betul, orang betul. Nah, cuman Uni tambahkan referennya waktu Zainal Kombo datang, Zainal Arifin datang. Eli mau rekamin lagu ini dah. Terus musiknya masih nambah dia. Ini. Boleh nggak Eli? Onde dangala sinariau di Panagian. Rabab to. Bisa El katanya gitu. Itu Eli yang menambahkan. Eli. Sebetulnya aslinya nggak ada lagu itu. Itu sebetulnya lagunya gembira tapi juga dalam. Rabab tolong sampaikan. Jadi bagaimana musik itu juga merupakan jembatan hati kita. Dan itu juga karena itu berasal dari Saluang, Uni menyampaikan Rabab tolong sampaikan isi hatiku. Gitu. Rabab itu alat musik dulu itu ya, alat musik. Rabab yang begini, biola tabalia. Betul, biola tabalia. Biola tabalia Rabab gitu kan ya. Biola terbalik. Terus nih Iku Nieli sampai sekarang, ini kalau kita lagi pertemuan-pertemuan IJP, pertemuan tuh nggak sah kalau Nieli belum nyanyi. Ya kan, lagu yang sering sekali kita lakukan itu lagu Nieli apa yang Babini Ampe, Babini Duo apa? Budi Arau. Oh Budi Arau itu ya? Budi Arau, nah itu Budi Arau. Barana Ampe. Babini Ampe. Den nanti juo, itu ya Den nanti juo. Barana Ampe. Itu lagu Saluang juga dari Andale ya mama, singgah ke rumah. Si Sultan Mudo. Nieli itu tiba-tiba apakah waktu muda mimpinya memang dari kecil udah jadi penyanyi atau tiba-tiba jadi penyanyi? Ini gimana sih prosesnya Nieli bisa jadi penyanyi itu ini? Mengalir aja. Memang Uni itu dari kecil menurut nenek Uni kan tinggal sama nenek. Jadi nenek Uni dan paman di Jakarta. Uni dulu di Bukit Tinggi sebentar waktu umur 4 tahun gitu kan. 4 tahun katanya dulu Uni itu senang nyanyi. Nah, senang nyanyi sampai Uni pindah ke Pekanbaru itu nyanyi aja. Malah Uni itu menyanyi dan menari dulu. Oh, Nieli pernah tinggal di Pekanbaru juga? Lama Uni di Pekanbaru dari SMP. Oke. SD di Jakarta. Oke, itu SMP SD di Jakarta sampai SMP setahun di Bukit Tinggi. Nah, langsung berangkat ke Pekanbaru sampai tamat SMA balik lagi ke Jakarta. Jadi kalau umur Uni ya 3/4 itu Jakarta. Orang Jakarta. Jadi Betawi, makanya ada Sultan Betawi dari lagunya gitu kan ya, saking di Jakartanya begitu lama. Terus jadi gimana dulu hambatan-hambatan? Kalau Uni penyanyi itu kalau nenek itu sangat mendukung sama paman Uni. Mama Uni juga nggak melarang, cuman Mama Uni dan dia agak agak membatas-batasi perjalanan kita itu kan. Uni kan sekolah di Pekanbaru, tinggal di Rumbai. Dulu Rumbai dengan Pekanbaru enggak seperti yang sekarang. Sekarang kan gampang aja 10 menit sampai 5 menit sampai. Dulu kita berjam-jam. Dari Pekanbaru ke Rumbai. Itu juga ditunggu nanti
kan pembatasnya Sungai Siak itu kan. Nah Sungai Siak ini ada jembatan begitu. Nah jembatan itu jam berapa nanti terbuka kapal lewat gitu kan. Nah Uni kadang-kadang mencuri-curi waktu sama di teman-teman. Pulang sekolah tuh nggak pulang, belajar menari, latihan bernyanyi. Memang suka bernyanyi gitu. Nah ikut perlombaan di Pekanbaru itu. Ini inilah. Nah, selagi pulangnya nggak malam, mama tuh nggak membatasi. Tapi kalau sampainya udah malam, jam 8 malam, itu suka nggak dibukain pintu itu. Padahal kalau kita artis seringnya malam gitu kan ya. Tapi dulu kan belum jadi artis. Masih sekolah. Masih sekolah. Nah, tapi mama tuh kalau Uni nyanyi kalau ada orang kawinan kayak apa gitu, ada orkes namanya juga Singgalang Ria di Pekanbaru itu kan. Jadi Pekanbaru itu bahasanya juga bahasa Minang. Bukan banyak orang Minang di situ. Nah, jadi mama tuh mendukung selagi ada batas-batas susilanya, batas-batas waktunya, harus etikanya harus ada begitu. Jam segini harus pulang. Dulu kan nggak ada handphone. Iya, betul. Kalau mau ngasih tahu kita mau latihan nggak bisa. Iya, benar. Jadi tahu-tahunya udah pulangnya malam gitu. Iya. Cuman kan memang Unieli karena passionnya di situ, karena memang merasa itulah dunianya, jadi memang bisa. Jadi tahun 59 Uni liburan ke sini. Liburan ke sini, dibawalah menonton sama Paman Uni di Jakarta kan. Paman Uni nonton Orkes Gumarang tampil di Gedung Kesenian, itu bukan main, tiketnya mahal segala macam dulu tuh. Nah itu nonton Gumarang, kagum-kagum tuh melihat penyanyi Gumarang, kita masih kecil kan. Wah jadi itu udah ada tuh keinginan Unieli jadi penyanyi. Waktu itu. Udah ada keinginan Unieli jadi penyanyi itu. Udah ke 1 SMA lah gitu. Nah, dan Uni udah pengen ini mau foto-foto lah kita dulu zaman dulu tuh kan dengan orang-orang Gumarang. Kagum Uni dulu dengan Yuni Amir, udah Asbon, elegan mereka itu penampilannya itu betul elit gitu, kayak kita nonton film-film luar negeri gitu. Nah, bagus penampilan Orkes Gumarang itu dulu. Jadi itulah yang membuat atau memicu atau menginspirasi Unieli harus suatu saat jadi penyanyi. Ya. Dan sekarang beliau sudah menjadi legenda penyanyi. Tapi Nana gak ada niat Uni itu sebagai seorang penyanyi. Tapi itu dengan sendirinya sepertinya. Niat itu gak ada. Waktu Uni nyanyi-nyanyi di sini terdengar sama mama kan di Pekanbaru. Si Eli ini nyanyi-nyanyi kuliah apa bernyanyi dia nih? Kan dikirimin uang, dikirimin beras segala macam dari Pekanbaru itu karena Uni tinggal nenek Uni menyokong. Balik Muskan Sarif kau datang ke sini kan Uni ikut nyanyi apa segala macam. Marah dia. Katanya diputusin ininya. Uang kos jatah kita. Tapi kan udah berpenghasilan sendiri Nelly di sini. Iya, tapi dulu nggak ada hitung-hitung duit. Jangan seperti sekarang ngomongnya duitnya. Dulu sih dibayar juga jadi, nggak apa-apa. Yang penting tampil. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih bahagia. Karena yang mensupport mereka itu malah orang tuanya. Malah kalau bisa orang tuanya yang lebih dahsyat untuk mendukung. Harus ini dong anaknya, aku dulu ini. Kalau dulu ini nggak terbalik. Ngumpet-ngumpet dari orang tua. Nah itu aja bedanya anak-anak sekarang sama Uni dulu. Tapi memang kalau memang menyanyi dari hati, kalau melakukan semua kegiatan dari hati itu hasilnya akan membahagiakan. Sahabat Adriana, sekarang kita akan menyanyikan semua lagu-lagu yang tadi sangat populer dibicarakan oleh Uni Eli Kasim. Uni Ad, Ruby, sekarang kita menyanyi bersama Eli Kasim. Tak bisa
salah adik menangi jumlah basa-basanya nantikan denang tak makan malah imani dado tak bisa bukan wajaran udah baca pada mulakan kasihan nasib kaden kadungan kapuan dan jamadang sanang tiado dan aja sia udah tinggalkan onde mengalami gunung Singgala onde tolong carikan kasih hati naden tinggalkan anda rohiku lanjo halaman udah kenangan antar rohiku lanjo halaman. Sahabat Adriana, segitu dulu pertemuan kita, keseruan kita bersama dengan Eli Kasim, Uni Eli Kasim dalam opera Obrolan Perempuan bersama Adriana. Persembahan Uni Eli Kasim dan Ibu-Ibu Indo Jalito Peduli. Tak bisa